Terima kasih sudah mampir di channel saya. Jangan lupa untuk teman-teman klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dengan subscribe, teman-teman sudah mendukung channel ini dan membuat saya semakin semangat untuk berbagi tips dan trik. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terima kasih sudah subscribe dan selamat menonton. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Nurdin Herudin. Dan pada kesempatan ini saya akan coba menjelaskan kepada teman-teman semuanya dosa-dosa para pengiklan Facebook Ads yang tidak disadari atau tanpa disadari sudah berdosa, guys. Nah, ini catatan buat teman-teman semuanya, apakah teman-teman termasuk atau tidak ya. Kalau misalkan belum tahu, lah kok dosa gitu ya. Dosa kan urusannya akhirat ya. Sebetulnya kata dosa itu adalah kata yang terlalu sakral ya, tapi saya bilang ya ini dosa lah, karena toh nanti teman-teman bisa cek ya maksud saya gimana. Oke, dosa yang pertama itu adalah ketika teman-teman beriklan lalu kemudian teman-teman menggunakan akun bisnis dan metode pembayarannya menggunakan metode menggunakan kartu debit atau Visa gitu ya. Nah, ketika teman-teman berjalan iklan sepanjang waktu, kemudian ada konten yang mungkin diblokir, kemudian menyebabkan akunnya disable, sedangkan masih memiliki tagihan di billing teman-teman. Nah, lalu kemudian kan ketika status disable, kita pembayaran tidak bisa dilakukan ya. Nah, karena harus menunggu lagi aktif baru bisa dibayar. Nah, rata-rata banyak sekali pengiklan-pengiklan di Facebook Ads itu yang dia tidak melanjutkan pembayaran karena bilangnya sayang lah ya, udah lumayan lah gitu, nggak apa-apa bikin akun aja yang baru. Nah, tanpa disadari guys, itu tuh sebetulnya dosa gitu ya, karena memang kita sudah menggunakan jasa Facebook tapi kewajiban ke Facebooknya kita tidak tunaikan. Nah, itu tidak sadar itu dosa guys, menurut saya begitu, tapi menurut teman-teman silahkan. Oke, dosa yang kedua nih guys, menurut saya ini dosa ya buat teman-teman semuanya, dan ini adalah tentang ketika teman-teman buat ads konten, maka teman-teman kadang suka bingung dengan copywriting ataupun dengan konten ya, ads konten. Kadang ada orang atau pengiklan beberapa ya, yang enggak semuanya itu menjiplak full gitu, ATM mati tiru plak gitu ya, ketika copywriting hanya ganti linknya aja, kemudian bahkan ads kontennya juga kadang niru gitu ya. Nah, itu secara tidak langsung teman-teman sudah berdosa kepada orang yang sudah membuat copywriting sebelumnya, kemudian teman-teman tidak izin gitu ya, lalu menjiplak full sama persis. Nah, itu dosa yang kedua yang mungkin kita tidak sadari. Dosa yang ketiga, nah ini dosa yang ketiga itu adalah menurut saya itu teman-teman ketika beriklan ya, kemudian saking seriusnya dengan monitor iklan Facebook Ads, nah teman-teman lupa dengan makan dan istirahat. Nah, kenapa ini dosa? Karena teman-teman sudah berdosa terhadap diri sendiri gitu ya, terhadap hak-hak badan, hak-hak tubuh gitu ya yang harus ditunaikan, sampai lupa makan, lupa istirahat gitu ya, hanya gara-gara ingin mengejar profit gitu ya. Nah, ini betul-betul nggak seimbang juga guys. Jadi tanpa disadari teman-teman sudah berdosa guys. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa pun demikian, silahkan tulis di kolom komentar ya. Dosa keempat. Nah, dosa keempat ini sebetulnya teman-teman ketika beriklan menggunakan anggaran dan keuangan teman-teman, apalagi yang sudah menikah, teman-teman menghabiskan anggaran iklan itu dengan uang yang teman-teman miliki, tapi teman-teman tidak menunaikan hak kepada pasangannya gitu ya. Jadi itu sudah berdosa karena seharusnya hak pasanganlah yang didahulukan. Mangga. Nah, itu tanpa disadari teman-teman sudah berdosa ke pasangan teman-teman ya, dan so ini jangan dilakukan. Dosa selanjutnya adalah ini khususnya teman-teman pengiklan biasanya kan suka kepo dengan iklan kompetitor ya. Nah, ini juga tanpa disadari guys, menurut saya sih teman-teman mungkin pernah ngelakuin ini. Teman-teman kemudian klik iklan kompetitor sampai kemudian teman-teman mencoba check out, kemudian bagaimana isi form dan lain-lain, sampai akhirnya event ke pengiklan itu menjadi purchase atau lead gitu ya. Nah, secara tidak langsung teman-teman berdosa. Kenapa? Karena sudah menghabiskan iklan dari anggaran pengiklan yang lain guys. Nah, so jangan pernah lah, kalau pengen tahu ya lihat aja dulu dari luarnya aja gitu ya. Dan ini dosa yang terakhir buat teman-teman semuanya. Ketika teman-teman serius beriklan, lalu kemudian teman-teman merasa iklannya bagus dan lain hal sebagainya, sampai kemudian tadi lupa makan ya, lupa minum. Dan yang terakhir adalah teman-teman lupa beribadah. Nah guys, jangan sampai teman-teman serius beriklan tapi lupa beribadah.
Jangan sampai lupa ya, karena setiap hal di dunia ini sudah ada yang mengatur, termasuk rezeki. Jangan sampai kita lupa kepada Tuhan yang sudah memberikan rezeki kepada kita. So, sesibuk apapun beriklan, tetap harus ingat beribadah, guys. Nah, itu saja mungkin dosa-dosa para pengiklan Facebook Ads yang jarang sekali disadari. Dan jika ada perbedaan pendapat gitu ya, mungkin salahnya dari saya, yang betulnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa untuk klik like dan silahkan komen.